Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pejuang UTBK. Nah, kembali lagi dengan kakak belajar bersama Lisvika. Nah, untuk video kali ini kakak akan memberikan beberapa model soal yang keluar di UTBK 2021 untuk mapel biologi. Untuk itu, silakan adik-adik tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip agar tidak ada soal yang terlewatkan. Baiklah adik-adik semua, pada video kali ini ada 10 soal biologi yang akan kakak bahaskan. Nah, langsung saja soal yang pertama. Lebah tidak digolongkan dalam takson yang sama dengan kutu karena lebah. Nah, kita lihat untuk pernyataan pertama katanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini tentu salah ya. Karena lebah itu dia tergolong kepada metamorfosis yang sempurna atau kita sebut juga dengan holometabola. Nah, berarti kalau pernyataan satu salah, itu otomatis pernyataan 3 juga salah. Yang kedua, tidak mengalami metamorfosis. Nah, ini juga salah, berarti jawaban yang tepat itu hanya nomor 4 saja, yaitu metamorfosisnya sempurna. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang D. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa yang namanya metamorfosis itu dia terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna atau holometabola, dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Nah, di sini kakak juga sudah menyajikan perbedaan antara holometabola dan hemimetabola. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Katanya di sini berikut yang merupakan contoh hewan metameri. Nah, metameri ini merupakan hewan yang memiliki tubuhnya itu bersegmen atau kelihatan bentuk ruasnya. Nah, kebetulan di sini untuk seluruh opsi jawaban ini merupakan kelompok Vermes atau cacing. Dan perlu adik-adik ingat semua bahwa kelompok cacing itu ada 3. Yang pertama itu ada cacing platyhelminthes. Nah, untuk cacing platyhelminthes dia di sini tergolong acelomata atau tidak memiliki segmen tubuh. Kemudian yang kedua itu ada nematelminthes. Nematelminthes ini dia tergolong kepada pseudocelomata. Sedangkan yang ketiga itu ada Annelida, yaitu dia tergolong kepada celomata atau memiliki segmen tubuh. Nah, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang tergolong hewan metameri itu adalah kelompok Annelida, dan salah satu kelompok Annelida di sini adalah cacing tanah. Maka nomor 2 itu jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini adalah pernyataan sebab akibat. Katanya di sini racun nematokis merupakan ciri khas yang dimiliki oleh filum Cnidaria. Nah, adik-adik ingat kembali, Cnidaria ini merupakan bahasa lain dari Coelenterata. Dan sama-sama kita ketahui, untuk tipe hewan Coelenterata ini dia memiliki alat perlindungan diri berupa sengat, di mana sengat itu dihasilkan dari suatu badan yang disebut dengan cnidoblast, dan nantinya dia akan mengeluarkan cnidosid atau nematokis yang merupakan racun yang dimiliki untuk pertahanan dirinya. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini benar ya. Nah, untuk pernyataan kedua di sini disebutkan bahwa tentakel yang dimiliki oleh filum Cnidaria mengandung kelenjar cnidoblast yang menghasilkan racun nematokis. Nah, ini juga pernyataannya benar. Artinya di sini pernyataan 1 benar, kemudian alasannya juga benar, dan di sini ada keterkaitan atau hubungan sebab akibat. Maka untuk soal nomor 3 jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Oke, selanjutnya untuk soal yang keempat, silakan adik-adik pahami terlebih dahulu untuk soalnya. Ini merupakan hukum Mendel atau bicara tentang persilangan. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menentukan berapa nilai pindah silang atau NPS. Baiklah adik-adik, untuk langkah penyelesaiannya adalah jika adik-adik ingin mencari nilai pindah silang, maka terlebih dahulu adik-adik silakan pisahkan dulu mana yang merupakan rekomendasi parental dan mana yang merupakan anakan. Nah, jadi untuk rumusnya di sini NPS sama dengan RK per jumlah total kali 100%. RK di sini ini merupakan anakan yang dihasilkan di luar sifat induknya. Nah, jadi di sini nilai RK kita adalah 35 tambah 25 per jumlah total kali 100%. Didapatkanlah di sini 60 per 1035, itu hasilnya 0,0579
atau bisa adik-adik bulatkan menjadi 0,06. Kemudian dikali 100%, didapatkanlah nilai pindah silangnya sebesar 6%. Maka untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Kemudian untuk soal yang kelima, ini masih merupakan prinsip dari hukum Mendel, di mana ini tentang pewarisan sifat pada manusia terkait penyakit albino. Nah, jadi di sini silakan adik-adik pahami dulu untuk soal yang sudah kakak tampilkan. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, di sini kakak sudah bikinkan langkah penyelesaiannya. Adik-adik silakan tentukan dulu parental atau indukannya. Itu kan katanya normal tapi membawa sifat, berarti itu karir kita lambangkan dengan heterozigot, yaitu A besar A kecil. Kemudian adik-adik dapatkan gametnya dan didapatkan F1 atau filial pertama seperti yang sudah kakak jelaskan. Jadi di situ ada A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Nah, normal itu posisinya ada 3, sedangkan albino ada 1. Jadi yang ditanya di soal kan itu yang tidak albino, itu artinya adalah yang normal. Maka jumlah yang normal di sini adalah 3/4. Nah, di situ adik-adik pangkatkan 4 karena jumlah keturunannya diharapkan itu kan 4 orang anak. Maka di sini setelah adik-adik pangkatkan didapatkan hasil 81/256, maka hasilnya adalah 0,3164. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi yang E. Selanjutnya untuk soal yang keenam, ini bicara tentang sistem sirkulasi darah. Nah, sebelum kita masuk ke soal, ini kakak sudah tampilkan juga perbedaan antara pembuluh darah nadi atau arteri dengan pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Silakan adik-adik pahami terlebih dahulu perbedaan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Nah, di sini katanya semua arteri berperan untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen. Nah, ini tentu salah ya, karena ada arteri pulmonalis yang justru berperan atau dia itu kaya akan karbon dioksida. Dan untuk pernyataan kedua, katanya arteri berperan untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Itu benar sesuai dengan ciri yang sudah kakak sajikan tadi. Jadi di sini untuk soal nomor 6, pernyataan satunya itu salah, pernyataan duanya atau alasannya itu benar. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah opsi yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 7, untuk pernyataan pertama, orang yang hidup di pegunungan memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak dibandingkan orang yang hidup di daratan rendah. Ini benar ya. Kita lihat alasannya, tekanan udara di pegunungan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di daratan rendah. Ini juga benar. Dan perlu adik-adik ingat, semakin tinggi suatu wilayah, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Maka, untuk memenuhi kebutuhan oksigen, maka tubuh akan beradaptasi dengan cara memproduksi jumlah sel darah merah menjadi lebih banyak agar sel darah merah atau eritrosit dapat mengikat oksigen lebih banyak melalui hemoglobin. Maka untuk soal nomor 7, pernyataan satu benar, alasan benar, dan juga ada hubungan sebab akibat. Maka opsi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah opsi yang A. Berikutnya untuk soal nomor 8, DNA merupakan materi genetik yang diwariskan dari parental ke keturunannya. Jadi di sini yang ditanya, pernyataan berikut benar terkait DNA kecuali. Nah, di sini kakak juga sudah memaparkan perbedaan antara DNA dan RNA, maka jawaban yang salah atau yang bukan merupakan pernyataan yang tepat untuk DNA itu adalah opsi jawaban yang E, karena urutan DNA itu untuk polinukleotidanya itu dia berlawanan arah, jadi pembacaannya itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, untuk soal yang ke-9, di sini bicara ikatan hidrogen pada molekul DNA. Nah, adik-adik perlu ingat dulu, untuk basa purin DNA itu ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya itu ada timin dan sitosin. Nah, jadi di sini kalau bicara ikatan hidrogen antara adenin dengan timin itu ikatan hidrogen yang dimiliki ada 2 ikatan hidrogen. Sedangkan antara guanin dengan sitosin itu memiliki 3 ikatan hidrogen. Artinya, ikatan yang dimiliki oleh guanin dan sitosin itu jauh lebih kuat dibandingkan adenin dan timin. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah
pernyataan keempat, jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, soal yang ke-10 ini bicara tentang teori evolusi, itu bicara tentang adaptasi pada paruh burung finch di Galapagos. Nah, jadi silakan adik-adik pahami untuk soalnya dulu. Yang ditanya di soal, kondisi tersebut itu merupakan suatu konsep atau teori evolusi yang disebut. Nah, jadi ini merupakan perpindahan karakter karena setelah melakukan migrasi itu burung finch dia akan beradaptasi dengan lingkungan baru serta jenis makanan yang baru sehingga akan terbentuk bentuk paruh yang berbeda dibandingkan paruh pada burung finch sebelumnya sewaktu masih hidup di Kepulauan Galapagos. Jadi ini merupakan perpindahan karakter, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah opsi yang E. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga soal-soal yang kakak bahaskan ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa membantu pembelajarannya untuk persiapan UTBK di tahun 2021 ini. Dan kakak doakan juga semoga adik-adik berhasil dalam pelaksanaan UTBK kali ini dan bisa mendapatkan 1 kursi PTN yang adik-adik impikan. Nah, agar adik-adik tidak ketinggalan setiap updatean soal dari kami, jadi silakan adik-adik subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan soal-soal dan info terupdate terkait pelaksanaan UTBK 2021 ini. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Kakak tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.